Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Safa dengan NIM 1122500-140. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang saya buat sendiri. Pertanyaan pertama, bagaimana struktur kekuasaan dalam perusahaan dapat menciptakan ketimpangan sosial di antara karyawan? Pastinya karyawan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, mereka dapat memiliki akses dalam menyampaikan informasi. Namun, karyawan level bawah biasanya mereka tidak mendapatkan akses tersebut, sehingga dari situ terciptalah ketimpangan sosial. Lalu untuk contohnya, karyawan dengan posisi yang lebih tinggi biasanya mereka mendapatkan gaji yang lebih besar, mendapatkan barang-barang yang perusahaan sediakan bagi mereka. Namun untuk karyawan kelas bawah, mereka mendapat upah minimum yang dimana tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka, seperti itu. Lalu untuk nomor 2, jika perusahaan menerapkan efisiensi maksimal, apakah hal tersebut selalu berjalan dengan kesejahteraan pekerja? Efisiensi maksimal biasanya diterkaitkan dengan pengurangan biaya tenaga kerja, yang dimana biasanya perusahaan mengurangi atau melakukan PHK terhadap karyawannya. Sebagai contoh, biasanya ketika perusahaan melakukan PHK, maka biasanya satu orang mengerjakan pekerjaan oleh beberapa orang. Misalnya satu orang mengerjakan pekerjaan 2 orang sekaligus, yang dimana itu membuat kesejahteraan pekerja menjadi berkurang. Nomor 3, bagaimana sistem upah minimum memengaruhi stabilitas sosial dalam masyarakat industri? Upah minimum biasanya sangat mengaruhi stabilitas sosial dalam masyarakat industri, yang dimana karyawan muncul rasa tidak puas dengan upah atau gaji mereka, yang dimana biasanya menimbulkan konflik. Sebagai contoh, banyak pekerja melakukan demo untuk menaikkan gaji UMP agar kesejahteraan hidup mereka tetap terjaga. Nomor 4, dalam kajian sosiologi industri, apakah otomatisasi dan AI merupakan bentuk kemajuan atau ancaman sosial? Menurut saya sendiri, AI merupakan bentuk kemajuan. Namun ini juga menjadi ancaman sosial karena biasanya AI menggantikan pekerjaan-pekerjaan karyawan yang biasanya bekerja, misalnya sebagai contoh sebagai kasir. Namun karena adanya teknologi yang sangat maju ini, kasir tersebut digantikan sebagai self-service. Nomor 5, apakah loyalitas karyawan dibentuk oleh budaya organisasi atau oleh ketergantungan ekonomi? Biasanya loyalitas karyawan itu bukan dibentuk dari budaya organisasi, melainkan ketergantungan ekonomi, karena mereka bertahan untuk hidup, sehingga mereka tetap bertahan untuk bekerja. Sebagai contoh, meskipun seorang karyawan merasa tidak nyaman berada di tempat kerja tersebut, tapi mereka tidak memilih untuk resign karena mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup mereka. Nomor 6, mengapa hubungan industrial yang tidak harmonis dapat berdampak pada stabilitas sosial di luar perusahaan? Biasanya konflik industrial ini bakal menyebar luas. Sebagai contoh, banyak karyawan melakukan demo dan mogok kerja, biasanya akan menghambat proses distribusi barang dan juga akan mengganggu aktivitas ekonomi. Pertanyaan yang ke-7, apakah fleksibilitas kerja seperti freelance mencerminkan kebebasan pekerja atau bentuk baru eksploitasi? Fleksibilitas kerja biasanya itu memberi kebebasan waktu pada karyawan untuk bekerja, namun berpotensi menjadi eksploitasi karena mereka tidak memiliki jaminan sosial dan pendapatannya biasanya tidak stabil. Sebagai contoh, driver Gojek dapat mengambil waktu kapanpun untuk bekerja, namun mereka tidak mendapatkan jaminan BPJS. Untuk nomor 8, apakah sistem reward dan punishment efektif membangun motivasi atau justru menciptakan persaingan yang tidak sehat?
Biasanya sistem reward dan juga punishment ini sangat efektif dalam memotivasi karyawan. Jika hal ini dilakukan dengan adil dan juga transparan. Namun jika hal tersebut dilakukan tidak mempertimbangkan kerja tim atau hanya melihat dari satu sisi individu, biasanya akan menimbulkan suatu konflik. Sebagai contoh, sebuah kantor memiliki karyawan dengan penjualan yang sangat tinggi, namun karyawan yang lain tidak melakukan atau mendapatkan penjualan yang sama, tetapi perusahaan hanya memberikan reward kepada karyawan yang memiliki penjualan yang paling tinggi, seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 9, apakah konflik industrial seharusnya dihindari atau justru dianggap sebagai mekanisme? Konflik sosial bisa jadi dapat membuat perubahan sosial. Sebagai contoh, adanya aksi mogok kerja oleh karyawan atau demo kepada perusahaan biasanya dapat membuat perusahaan mengevaluasi mereka agar menerapkan sistem kerja yang lebih baik. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ke-10, dalam masyarakat industri modern, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan, pekerja, pemilik modal, atau konsumen? Dalam kasus ini sangat pasti pemilik suatu perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti banyaknya keuntungan uang yang mereka miliki dan juga kendali sumber daya. Sebagai contoh, ketika harga suatu barang naik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun karyawan cenderung mendapatkan gaji yang tetap. Lalu untuk konsumen, mereka justru membayar lebih mahal, sehingga hal ini dapat menguntungkan perusahaan. Analisis singkatnya, banyak perusahaan melakukan efisiensi kerja karena adanya AI atau teknologi yang sangat maju saat ini, atau mereka banyak memberikan upah minimum lalu serta memberikan reward dan punishment. Hal tersebut banyak menguntungkan perusahaan, namun banyak karyawan yang tidak merasa sejahtera dengan adanya tersebut. Banyak dari mereka melakukan demo atau mogok kerja agar perusahaan tersebut dapat berkembang menjadi yang lebih baik. Untuk kesimpulannya, perusahaan dapat mengambil keuntungan yang besar dari ketimpangan tersebut, ketimpangan sosial atau efisiensi dalam tenaga kerja, sehingga ini dapat memberikan banyak keuntungan untuk perusahaan, namun kerugian untuk karyawan. Itu kita harus belajar bagaimana cara menciptakan kebijakan bisnis yang adil, seimbang, dan dapat mensejahterakan antara karyawan dan juga pemilik perusahaan.